Dani adalah seorang remaja yang tumbuh di sebuah desa kecil bersama ibunya, Laras. Kehidupan mereka sederhana sejak Laras kehilangan suaminya akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Sebagai ibu tunggal, Laras berjuang keras menghidupi anak semata wayangnya dengan bekerja sebagai penjahit rumahan. Meskipun hidup mereka tidak mewah, Laras selalu memastikan Dani mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh dengan baik. Sejak kecil, Dani dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Namun, seiring bertambahnya usia, perubahan mulai terlihat. Dani semakin sering mengurung diri di kamar, jarang berbicara dengan ibunya, dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan ponselnya. Laras awalnya mengira ini hanya fase remaja biasa, tetapi perubahan sikap Dani semakin lama semakin mengkhawatirkan. Semua berawal ketika Dani mulai mengenal dunia internet. Awalnya, ia hanya menggunakannya untuk bermain game dan mengobrol dengan teman-temannya. Namun, suatu hari, ia secara tidak sengaja menemukan konten dewasa. Rasa penasaran menguasainya. Semula, ia hanya menonton sesekali, tetapi lambat laun kebiasaannya semakin tak terkendali. Setiap kali selesai menonton, ia merasa bersalah, tetapi dorongan untuk kembali semakin kuat. Hari demi hari, Dani semakin tenggelam dalam kebiasaannya. Ia sering begadang, bangun kesiangan, dan mulai kehilangan semangat untuk belajar. Nilainya di sekolah menurun drastis, ia menjadi mudah marah, dan sering menghindari tatapan ibunya. Laras semakin khawatir melihat perubahan itu, tetapi setiap kali ia mencoba berbicara dengan Dani, anaknya selalu menghindar dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu hujan turun dengan deras. Angin kencang membuat daun-daun beterbangan di halaman rumah mereka yang sederhana. Laras sudah tertidur di kamarnya yang kecil, sementara Dani masih terjaga di kamar sebelah. Ponselnya masih menyala, menampilkan konten yang semakin lama semakin membakar pikirannya. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dikendalikan, sesuatu yang semakin kuat menekan kesadarannya. Jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar saat ia menatap pintu kamar ibunya. Dalam pikirannya, perang batin terjadi. Akal sehatnya berteriak, menyuruhnya berhenti, tetapi dorongan itu lebih kuat. Dengan langkah ragu, ia bangkit dari tempat tidur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya meraih gagang pintu kamar Laras. Lantai kayu tua berderit pelan saat Dani melangkah masuk. Cahaya lampu jalan yang temaram menyorot wajah ibunya yang tertidur pulas. Napasnya teratur, damai, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Dani berdiri di tepi tempat tidur, menatap ibunya dalam kebisuan. Ada sesuatu yang membuatnya terhenti sesaat. Ia masih bisa mundur, masih bisa kembali ke kamarnya dan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi pikirannya telah dikaburkan oleh dorongan yang tak terkendali. Tangannya terangkat, hampir menyentuh bahu ibunya. Tiba-tiba, Laras menggeliat dalam tidurnya. Matanya terbuka perlahan, dan dalam hitungan detik, mata mereka bertemu. Laras terdiam sejenak, kebingungan. Namun, dalam kegelapan, ia melihat sorot mata Dani yang berbeda, gelap, kosong, dan penuh pergolakan batin. "Dani, apa yang kamu lakukan?" Suaranya parau, penuh kebingungan dan waspada. Dani terpaku di tempatnya, tubuhnya menegang, napasnya tersengal. Ia ingin berlari, ingin menghilang, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dalam sepersekian detik, Laras menyadari sesuatu yang mengerikan. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya menegang dalam ketakutan. Ia segera bangkit, menarik selimut menutupi tubuhnya, dadanya naik turun cepat. "Dani," jawab ibu, "apa yang kamu lakukan?" Suara Laras kini dipenuhi ketegangan. Dani tidak menjawab, ia hanya berdiri di sana, membeku dalam ketakutan dan penyesalan. Saat Laras mulai bergerak menjauh, Dani tersadar dari lamunannya dan mundur dengan panik. Aku nggak tahu, maaf, Bu," suaranya bergetar, penuh rasa bersalah. Laras menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan anaknya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan sikap remaja biasa. Dengan tangan masih gemetar, Laras menekan nomor seseorang. Dani membelalak, menyadari apa yang hendak dilakukan ibunya. "Bu, jangan," serunya, suaranya nyaris putus asa. Tetapi Laras tidak ragu. Dengan suara bergetar, ia berkata di telepon, "Pak, saya butuh bantuan, tolong datang ke rumah saya sekarang." Dani terduduk di lantai,
kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi mendekat. Para tetangga mulai terbangun, melihat keluar rumah dengan rasa penasaran dan waspada. Saat petugas kepolisian memasuki rumah, Laras berdiri dengan tubuh lemas, sementara Dani masih terduduk di lantai, wajahnya pucat. Seorang polisi menghampiri Dani, menatapnya dengan tajam. "Anak ini harus ikut dengan kami." Laras menutup mulutnya, menahan isak tangis. Hatinya hancur melihat anak yang selama ini ia besarkan dengan susah payah kini harus dibawa pergi dengan tangan diborgol. Ketika Dani melangkah keluar, ia melihat para tetangga mulai berbisik-bisik, tatapan mereka penuh curiga dan jijik. Nama Laras yang dulu dihormati kini menjadi bahan gunjingan. Di dalam mobil polisi, Dani menatap kosong ke depan. Ia menyadari bahwa satu kesalahan yang hampir ia lakukan telah menghancurkan hidupnya. Di dalam rumah, Laras terduduk lemas di lantai. Air matanya mengalir deras. Ia mencintai anaknya, tetapi ia tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Malam itu, bukan hanya hujan yang turun, tetapi juga air mata seorang ibu yang hatinya hancur karena anak yang paling ia cintai hampir melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kecanduan yang tak terkendali dapat mengubah seseorang menjadi sosok yang berbeda, yang bahkan bisa melukai orang yang paling mereka cintai. Namun, bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup dan menemukan kedamaian, selalu ada jalan untuk kembali. Bagi Dani, hidupnya tidak berakhir di sini. Dalam jeruji besi, ia menjalani hari-hari dalam penyesalan yang mendalam. Setiap malam ia teringat wajah ibunya, teringat kehangatan rumah yang mungkin tak akan pernah ia rasakan lagi. Namun, ia tahu satu hal, ia harus berubah. Karena meskipun kesalahan tak bisa dihapus, seseorang selalu bisa memilih untuk memperbaiki dirinya.